Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Oktaviana dengan NIM 23011-25017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sini saya akan membawakan video pembelajaran dengan tema sejarah guru mata kuliah Profesi Pendidikan dengan dosen Dr. Gufron Amirullah. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum nih sejarah guru di Indonesia seperti apa? Kalau belum, mari kita simak bareng-bareng videonya. Jangan lupa dipahami ya. Guru merupakan profesi yang penting bagi sebuah bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Guru sendiri adalah seseorang yang mengajarkan ilmu dan mendidik orang lain agar menjadi manusia yang baik dan berguna bagi kehidupan. Konon kata guru merupakan akronim dari kata digugu dan ditiru. Terlepas benar tidaknya akronim tersebut, akan tetapi sesuai dengan peran guru itu sendiri. Jejak keberadaan guru di Indonesia dapat dilacak Hindu-Buddha, Islam, kolonial, Jepang, dan kemerdekaan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak bagaimana sih sejarah perkembangan pendidikan formal di Indonesia itu? Jadi, sejarah perkembangan pendidikan formal di Indonesia dimulai dengan penjajahan Belanda pada abad ke-16 hingga ke-18, penyebaran agama Kristen oleh para misionaris Belanda menjadi awal pendidikan formal di Indonesia. Misionaris Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk orang-orang pribumi dan juga untuk anak-anak Belanda. Pada abad ke-19, sistem pendidikan pribumi udah mulai diatur dengan didirikannya sekolah-sekolah rakyat oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekolah-sekolah ini memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak pribumi, namun pendidikan lanjutan masih terbatas bagi mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Orde Baru mengimplementasikan sistem pendidikan nasional yang mengarah pada sentralisasi dan standarisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan dan akses pendidikan terpadu dengan peningkatan jumlah sekolah dasar dan menengah serta mengembangkan program pendidikan kejuruan. Pendidikan nasional menjadi prioritas dalam membangun negara yang baru. Pendidikan nasional diberikan secara cuma-cuma dan wajib bagi semua warga negara. Pada kurun waktu 1950 sampai dengan 1960, pendidikan kejuruan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan pendidikan kejuruan dasar dan menengah, serta banyak universitas dan institut pendidikan tinggi didirikan. Di sini ada beberapa tokoh-tokoh guru yang terkenal di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, mendirikan taman siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua ada Raden Ajeng Kartini, seseorang wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita dan pendidikan bagi kaum wanita. Yang ketiga ada Dewi Sartika, pendiri sekolah istri yang memberikan pendidikan pengetahuan umum, ilmu keterampilan memasak, dan keterampilan menjahit bagi kaum perempuan. Yang keempat ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah yang berfokus pada pembaruan Islam dalam bidang pendidikan. Di sini terdapat dua gambar perbedaan cara guru mengajar di masa lampau dan di masa sekarang, di mana masa lampau itu cara guru mengajar masih menggunakan papan tulis, dan pembelajaran di masa sekarang rata-rata hampir semua sekolah menggunakan laptop dan komputer. Apa sih tantangan utama yang dihadapi guru-guru di masa lampau dan sekarang?
Tantangan di masa lampau yang pertama, kurangnya sumber daya. Guru-guru di masa lampau sering menghadapi masalah kekurangan sumber daya termasuk buku teks, peralatan, dan fasilitas belajar yang terbatas. Yang kedua, pengajaran konvensional. Pendidikan di masa lampau cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih tradisional yang berfokus pada guru dan kurang interaktif. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Guru-guru di masa lampau seringkali tidak memiliki akses yang baik terhadap inovasi dalam pendidikan seperti teknologi dan metode pembelajaran yang lebih modern. Tantangan di masa kini yang pertama, pengajaran yang kreatif. Guru-guru sekarang diharapkan untuk membuat pelajaran yang lebih inovatif dan menarik, menggunakan berbagai media pembelajaran dan teknologi untuk meningkatkan daya tarik pelajaran. Yang kedua, adaptasi teknologi. Guru-guru sekarang harus mengadaptasi perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cepat, termasuk dalam penggunaan teknologi di kelas. Yang ketiga, pengembangan karakter. Guru-guru sekarang diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi menanamkan nilai-nilai karakter dan kepribadian yang baik pada siswa. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak nih? Bagaimana sih peran guru dalam mempertahankan budaya dan identitas lokal di Indonesia? Jadi yang pertama ada pembelajaran karakter. Guru berperan besar dalam membentuk karakter siswa dengan mempertahankan budaya Indonesia. Mereka memberikan penjelasan dan pemahaman tentang identitas nasional dan budaya Indonesia sehingga identitas nasional tidak terancam. Yang kedua, pembelajaran berbasis budaya. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran, misalnya dengan mengenalkan tarian daerah, cara berpakaian, dan nilai-nilai spiritualis melalui cerita rakyat. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kearifan lokal. Guru dapat menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai kearifan lokal di sekolah dasar. Hal ini penting untuk memahami potensi daerah masing-masing dan menjaga budaya lokal dari pengaruh globalisasi dan teknologi. Nah, perbedaan sejarah guru di Indonesia antara masa lampau dan masa kini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, gaya mengajar. Guru zaman dulu menggunakan metode ceramah dan mendominasi ruang kelas, sementara guru sekarang lebih berpusat pada siswa, student centered, dan memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan belajar mandiri melalui akses informasi yang lebih luas. Yang kedua, sumber belajar. Guru zaman dulu mengandalkan buku sebagai sumber belajar, sementara guru sekarang menggunakan berbagai sumber termasuk internet untuk mendukung pembelajaran siswa. Yang ketiga, karakter pendidikan. Pendidikan zaman dulu lebih berfokus pada pembentukan karakter seperti tanggung jawab, sopan santun, dan kedisiplinan. Sementara pendidikan sekarang lebih beragam dan inklusif dengan fokus pada pengembangan potensi individu. Akses informasi. Siswa zaman sekarang memiliki akses yang lebih luas ke informasi melalui internet yang memungkinkan mereka belajar mandiri dan berkontribusi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, gimana nih teman-teman setelah menonton video tersebut? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.